Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, pertanyaan menyambung pertanyaan saya sebelum kita break tadi. Bagaimana kemudian hukumnya bagi seseorang yang sedang memasak untuk berbuka puasa ini mencicip masakan atau mungkin pemilik restoran, Kiai. Kan kita harus memastikan makanan kita enak ya, Kiai ya. Nah, itu mencicip makanan tapi kita buang lagi, kita ludahkan lagi, itu bagaimana? Mencicipi selama tidak masuk ke tenggorokan kita, ke dalam ini kan halal ya. Cuma persoalannya itu kayak orang bermain api, Mbak Eva. Ya, bisa terbakar itu. Kalau nyicipin terus keenakan atau nyicipinnya dalam jumlah yang 1 sendok gitu ya. Ketika dia buang masih ada sisanya atau tertelan, itu kan membatalkan puasanya. Maka kepada ibu-ibu ya, ini sebaiknya hati-hati. Atau bumbu-bumbu yang bisa diprediksinya sebelum sahur disiapkan aja waktu sahur. Nanti ketika sore tinggal kemudian diolah. Dulu saya waktu baru nikah sama istri saya, itu kebetulan masih tinggal di luar negeri ya. Jadi masak masih istri langsung lah ya, dengan saya juga. Itu sepakat dulu, kalau puasa itu masak yang garamnya itu bisa menyusul. Contohnya sop, kan gitu ya. Kita kasih garam sekedarnya. Nanti kalau kurang gurih, kurang apa, itu bisa ditambahkan ya. Nanti kalau mau masak yang betul-betul enak, itu nanti waktu sahur. Toh waktu berbuka, itu apa saja dimakan. Kalau ada suami pemirsa ya atau anak-anak itu rewel ketika berbuka, itu curiga jangan-jangan mereka nggak puasa. Karena kalau orang puasa makan apa saja kan terasa enak ya. Artinya bukan berarti masaknya sembarangan, tapi perlu berhati-hati. Atau yang di rumahnya banyak perempuan, itu bisa berbagi kan. Mana mereka yang sedang ada siklus haidnya, nggak puasa, suruh mencicipi. Atau anak yang masih kecil yang sedang tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban puasa, dia disuruh mencicipi gitu. Oke, nah kalau di pemilik restoran bagaimana, Kiai? Kalau itu pemilik, kan mau nggak mau ya itu segala ada konsekuensinya kan. Jadi kalau dia mau membuka untuk maghrib masak, ya diusahakan agar masakannya itu tidak kemudian menjadi ujian buat dia sampai membatalkan puasa. Dicicipi di ujung boleh, tapi harus dikumur-kumur, dibersihkan sehingga dipastikan tidak ada bekas dan kumurannya itu yang masuk ke dalam. Nah, bicara soal kumur-kumur, Kiai. Iya. Pada saat puasa nih bagaimana sih sebetulnya hukumnya kumur-kumur, Kiai? Karena kan kadang-kadang ya mungkin ada sebagian orang yang merasa tidak nyaman begitu dengan bau mulut di saat berpuasa. Betul. Nah, ingin berkumur-kumur dengan mouthwash atau yang lainnya begitu ya. Nah, itu bagaimana? Kalau itu para ulama sepakat untuk dihindari. Kalau menggunakan menggunakan instrumen selain air. Kalau air itu dihukumi makruh. Kalau niatnya seperti orang kehausan, ya, sebagaimana orang ketika puasa berendam di kolam renang itu untuk mencari kenyamanan, itu juga hukumnya makruh gitu ya. Nah, tetapi kalau di luar itu, Mbak Eva, misalnya dia ada kebutuhan, yang kebutuhan ini standarnya berbeda. Saya misalnya di Ramadan kedatangan tamu non-muslim, yang tentu dia memahami bahwa bagian dari etika itu kan kita menjaga kebersihan. Karena mungkin saya puasa kemudian tidur pagi nih, mulutnya tertutup, begitu bangun itu mendatangkan bau yang tidak nyaman. Maka saya boleh berkumur-kumur menggunakan air, tapi dipastikan tidak ada bagian dari kumur-kumur itu yang masuk ke tubuh kita. Ke tubuh kita. Nah, Kiai, kalau sedang berpuasa itu kan bermacam-macam begitu ya, Kiai ya, yang harus kita lewati. Termasuk salah satunya kalau kita berpuasa di wilayah yang mungkin memiliki masa waktu yang ekstrim gitu ya, Kiai ya. Kalau di sini sih mungkin waktu puasanya sama-sama saja kurang lebih ya, Kiai. Tapi kalau di luar negeri ada yang puasanya panjang sekali dan ada yang pendek sekali. Betul, Mbak. Kalau di musim dingin mungkin lebih pendek, tapi kalau di musim panas panjang sekali. Nah, itu bagaimana memaknai Jadi dulu guru saya bilang ukuran puasa itu dikembalikan kepada puasa di zaman Nabi. Jadi kalau kita mau memfatwakan puasa itu paling pendek berapa lama, paling panjang berapa lama, itu kita harus belajar juga ilmu astronomi kan, perputaran bulan ini. Jadi dulu Nabi ya, kita tahu puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriyah.
Nabi ada sampai tahun ke-10 Hijriah. 8 tahun relatif Ramadan itu yang sudah dijadikan kewajiban puasa. Maka kita perlu menghitung, dan itu mudah kan sekarang. Tahun kedua Hijriah itu sama dengan tahun berapa Masehi. Ramadannya jatuh di bulan apa. Iya. Maka perputaran mataharinya kan bisa dilihat, nggak pernah berubah. Oh kalau di Februari kayak kita nih, kalau Februari maghribnya jam segini. Iya. Kalau kayak hari ini maghribnya jam sekian. Kadang kita bisa tahu itu, maka diukur oleh ulama. Kata para ulama, Nabi itu berpuasa. Itu di rentang waktu antara 11 sampai 13 jam. Ya, itu rentang waktu Rasulullah berpuasa sampai 14 misalnya. Sementara kita hari ini mendapati ada orang kalau berdasarkan subuh dan maghrib itu sampai 18, 19, bahkan ada yang 20 jam. Iya. Ada negeri bahkan yang maghrib itu ketika di musim panas itu tidak terlihat gelap sama sekali. Dia tetap ada cahaya, ya, sehingga nah, memastikan tidak ada bahwa terbenam matahari ya. ini belum terbenam secara utuh, Iya, kan? iya, iya. Atau di musim dingin yang subuhnya itu terlalu siang gitu loh ya. Nah, ini kata ulama, fatwanya yang dulu guru saya cerita itu menggunakan pendekatan hadis terkait dengan Dajjal yang nanti turun di akhir zaman. Dajjal itu waktu turun di akhir zaman itu untuk menipu ya, mendorong orang supaya beriman kepada Dajjal, itu hari bisa diputar Mbak Eva. Ya, yang asalnya satu hari itu 24 jam, itu satu hari kayak 1 tahun. Gitu loh, panjangnya Panjang 24 sekali. jam. Itu seukuran kita 365 hari. Maka timbul pertanyaan dari sahabat Nabi, kalau zaman itu terjadi dan kami bertemu, bagaimana dengan sholat kami? Ini karena sahabat yang ingat sholat. Iya. Kalau saya nanya, gimana makannya Rasulullah kan gitu kan? Satu hari tapi harus dapat gaji 365 hari. Iya. Kan gitu, sementara gajian kita kan nanti akhir bulan. Iya. Nah, kata Rasulullah, kalau terkait dengan sholat, faqduru lahu, maka dibuatkan perkiraan. Oh dulu satu hari itu panjangnya sekian. Relatif maghrib jam sekian, antara jam sekian kayak di Indonesia. Iya. Maghrib itu kan antara jam 6 kurang 15 sampai jam 6 lewat 15 misalnya. Maka batasan maksimal lah yang kita ambil. Oke. Kalau ternyata itu yang paling maksimal 13 jam, di saat negeri itu sampai 20 jam lebih, kita ambil yang 13 jam. Itu satu. Oke. Ada pendapat yang kedua, yang ini diikuti juga oleh banyak ulama, itu panduannya adalah azan di Madinah. Ya, jadi begitu Madinah azan, ya, walaupun di kita ini belum maghrib, artinya bukan mengikuti azan letterlocknya, tapi ukuran waktunya. Jadi orang di Madinah hari ini puasa berapa jam berapa gitu jam? ya maksudnya ya Kiai? Iya, Ya, bukan oke. Madinah azan terus saya. Bukan, tapi azan di Madinah itu diikuti. Jadi Oke. antara azan subuh dengan azan maghrib di kota Madinah itu kan ada rentang waktunya. Waktu berapa jam? Itu yang diikuti dan itu yang dijadikan pedoman. Oke, baiklah. Baiklah, Kiai, kita akan lanjutkan lagi, kita akan bahas hal lain lagi, tapi kita akan break, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.